Kami dari kelompok 1 Fisika akan menjelaskan 4 materi mengenai gunung berapi, gempa bumi, cuaca, dan lingkungan sekitar. Tapi sebelum kami membahas materinya, kami akan memperkenalkan 5 anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naura, yang juga sebagai ketua kelompok 1 Fisika. Yang kedua ada saya, Jolim. Yang ketiga ada Alex. Yang keempat ada Marcelo. Dan yang terakhir ada Jessica. Materi api adalah satu sistem magma yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi. Satu klasifikasi gunung berapi di Indonesia. Gunung berapi dapat diklasifikasikan berdasarkan sejarah erupsi atau letusan, sumber erupsi, pengendalian derajat fragmentasi dan luasnya, kuat lemahnya letusan serta titik yang asal. Berdasarkan catatan sejarah erupsi, kalangan vulkanologi Indonesia mengelompokkan gunung berapi ke dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut: gunung berapi tipe A, gunung berapi tipe B, dan gunung berapi tipe C. Gunung berapi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan sumber erupsinya, yaitu sebagai berikut: erupsi pusat, yaitu erupsi yang keluar melalui kawah utama; erupsi samping, yaitu erupsi yang keluar dari lereng gunungnya; erupsi celah, yaitu erupsi yang keluar dari retakan yang dapat memanjang sampai beberapa kilometer; erupsi eksentrik, yaitu erupsi yang langsung dari dapur magma melalui kawah tersendiri. Berdasarkan tinggi rendahnya derajat fragmentasi dan luasnya, kuat lemahnya letusan serta titik yang asap, gunung berapi dapat dibagi menjadi beberapa tipe erupsi, yaitu sebagai berikut: tipe Hawaiian, tipe Strombolian, tipe Plinian, tipe Subplinian, tipe Ultraplinian, tipe Vulkanian, tipe Sursean, dan tipe Phreatoplinian. Gunung berapi juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya, yaitu sebagai berikut: stratovolcano, perisai, cimurcone, caldera. 2. Bahaya gunung api. Bahaya langsung letusan gunung berapi: 1. Aliran lava, 2. Aliran piroklastik atau awan panas, 3. Jatuhan piroklastik, 4. Lahar letusan, 5. Gas vulkanik beracun. B. Bahaya tidak langsung yang terjadi setelah atau saat gunung berapi aktif: 1. Lahar hujan, 2. Banjir bandang, 3. Longsoran vulkanik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penanggulangan bencana gunung berapi dan tingkat isyarat gunung berapi. Yang pertama, penanggulangan bencana gunung berapi. Penanggulangan bencana letusan gunung berapi terbagi menjadi 3. Yang pertama, penanggulangan sebelum terjadi letusan, selama terjadi letusan, dan setelah terjadi letusan. Sebelum terjadi letusan. Sebelum terjadi letusan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pemantauan dan pengamatan kegiatan pada gunung berapi yang sedang aktif. Kedua, pembuatan dan penyediaan peta kawasan rawan bencana letusan gunung berapi, peta zona risiko bahaya gunung berapi, serta peta pendukung lainnya seperti peta geologi gunung berapi. Yang ketiga, membuat langkah-langkah prosedur tetap penanggulangan bencana letusan gunung berapi. Yang keempat, melakukan bimbingan dan penyebarluasan informasi gunung berapi kepada masyarakat. Yang kelima, penyelidikan dan penelitian geologi, geofisika, geokimia di gunung berapi. Dan yang keenam, peningkatan sumber daya manusia dan pendukungnya seperti peningkatan sarana dan prasarana. Lalu yang selanjutnya, selama terjadi letusan. Selama terjadi letusan, ada beberapa hal juga yang harus dilakukan. Yang pertama, mengikuti perintah dari pihak berwenang. Yang kedua, meningkatkan pemantauan dan pengamatan yang didukung dengan penambahan peralatan yang memadai. Ketiga, meningkatkan pelaporan tingkat kegiatan menurut alur dan frekuensi pelaporan sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, memberikan rekomendasi kepada pemerintah setempat sesuai prosedur. Yang kelima, menghindari lembah-lembah dan sungai yang dekat dengan gunung berapi yang sedang terjadi letusan. Yang terakhir, setelah terjadi letusan, ada beberapa hal juga yang harus dilakukan setelah terjadi letusan. Yang pertama, menginventarisasi data yang mencakup sebaran dan volume hasil letusan. Yang kedua, mengidentifikasi daerah yang terkena dan terancam bahaya. Yang ketiga, memberikan sarana penanggulangan bahaya. Yang keempat, memperbaiki fasilitas pemantauan yang rusak. Yang kelima, menurunkan status tingkat kegiatan. Yang keenam, melanjutkan pemantauan rutin meskipun
keadaan sudah menurun. Yang ketujuh, memberikan sarana penataan kawasan jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang terakhir, membangun kembali bangunan, sarana, dan fasilitas lainnya yang terkena bencana. Materi yang terakhir mengenai gunung berapi selanjutnya adalah tingkat isyarat gunung berapi. Tingkat isyarat gunung berapi memiliki 4 tingkatan. Yang pertama normal, kedua waspada, ketiga siaga, dan yang terakhir awas. Yang pertama normal. Normal berarti tidak ada gejala aktivitas tekanan magma. Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan survei dan penyelidikan. Yang kedua, waspada. Waspada berarti peningkatan aktivitas seismik dan vulkanis lainnya. Tindakan yang harus dilakukan adalah melakukan penyuluhan atau sosialisasi. Yang ketiga, siaga. Siaga berarti peningkatan intensif kegiatan seismik menuju bencana letusan. Tindakan yang diperlukan adalah melakukan sosialisasi dan penyiapan sarana darurat. Dan yang terakhir adalah awas. Awas berarti terjadinya letusan yang dimulai dengan abu asap yang berpeluang terjadi dalam waktu 24 jam. Tindakan yang harus dilakukan adalah mengosongkan wilayah yang terjadi bencana gunung berapi. Gempa bumi. Gempa bumi adalah guncangan atau getaran yang terjadi di permukaan bumi. Gempa bumi sudah terjadi di mana-mana, bahkan jika guncangannya sangat besar, dapat berpotensi tsunami. Indonesia rawan akan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan tektonik. Gempa bumi disebabkan karena pergeseran lempeng bumi. Lokasi di bawah permukaan bumi tempat gempa bumi pertama kali terjadi disebut hiposenter. Sedangkan lokasi tepat di atas gempa bumi disebut epicentrum. Cara agar kita selamat dari gempa bumi jika kita berada di luar rumah, jauhilah gedung, pohon, atau kabel listrik yang mudah roboh. Jika kita berada di dalam rumah, jauhilah jendela dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh agar barang yang jatuh tidak menimpa kita. Cuaca. Yang pertama, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu yang sifatnya tidak menentu atau berubah-ubah. Lalu cuaca memiliki beberapa unsur, yaitu suhu udara, tekanan udara, kelembapan, dan arah kecepatan angin. Kedua, cuaca terjadi karena suhu dan kelembapan yang berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya, karena sudut pemanasan matahari yang berbeda dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu yang disebut lintang bumi. Yang ketiga, macam-macam cuaca. Cuaca tentunya berpengaruh terhadap kehidupan manusia, yaitu yang pertama radiasi matahari, yang kedua suhu udara, yang ketiga tekanan udara, yang keempat yaitu hujan, yang kelima angin, yang keenam awan, yang ketujuh kelembapan udara. Sekian. Lingkungan sekitar. 1. Proses-proses yang mengubah lingkungan. Ada beberapa proses yang dapat mengubah, salah satunya pelapukan di lapisan bumi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia atau proses alam yang dimana hal ini dapat mengganggu ekosistem yang ada di bumi dan membahayakan manusia. Lalu erosi juga merupakan proses alam yang dapat mengubah lingkungan. Ada beberapa hal yang mengakibatkan erosi, yaitu angin, air, gelester, air laut, dan gerakan tanah. Demikian penjelasan materi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.